Research and development adalah salah satu proses yang penting untuk dilakukan sebelum meluncurkan sebuah produk atau jasa dalam sebuah bisnis. Research and development dilakukan salah satunya agar menghasilkan suatu produk atau jasa yang memiliki nilai validitas tinggi sebab telah dilakukan serangkaian uji coba sebelumnya. Cara berpikir research and development adalah di mana suatu perusahaan bekerja untuk memperoleh pengetahuan baru yang mungkin digunakan untuk menciptakan teknologi, produk layanan, atau sistem baru yang akan digunakan atau dijual. Tujuannya yang paling sering tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menambah laba perusahaan. Lantas, bagaimana tips yang baik agar proses R&D kita dapat berjalan dengan lancar? Tips yang pertama, kreasikan ide dan teori. Proses R&D biasanya dimulai dengan proses ide dan teori. Ide dan teori yang bagaimana? Ide dan teori yang berhubungan dengan identifikasi masalah atau peluang baru. Proses R&D kemudian berfokus kepada mengeksplorasi dan meneliti ide-ide itu dan melihat apa yang layak bagi perusahaan itu. Jadi, jika kamu seorang R&D, kamu harus mempunyai spirit dan semangat untuk mengeksplorasi hal-hal seperti ini. Tips yang kedua, lakukan basic research. Riset mendasar sangatlah penting karena inilah awal mula dan cikal bakal kita untuk mensukseskan proses R&D kita. Dengan riset mendasar, kita dapat memperoleh pengetahuan dan menggunakannya untuk membangun pemahaman dan kecerdasan yang dapat digunakan bisnis untuk keuntungannya. Pengetahuan ini dapat menjadi dasar untuk proyek R&D lebih lanjut dan dimasukkan ke dalam keputusan bisnis strategis yang tentu dapat membantu proses kita. Tips yang ketiga, lakukan riset terapan. Setelah kita melakukan basic research, maka selanjutnya kita juga perlu melakukan riset satu ini yang tidak kalah penting, yakni riset terapan. Riset terapan jauh lebih jelas dan seringkali terlihat untuk mencapai tujuan tertentu. Riset terapan bisa berupa penggunaan teknologi baru, menjangkau pasar baru, meningkatkan keselamatan, atau memangkas biaya. Riset terapan ini seringkali mengarah ke fase pengembangan. Maka kita harus melakukan banyak-banyak survei sekaligus benchmarking dari luar dengan tujuan agar kita dapat senantiasa melakukan evaluasi di sana untuk keberhasilan proses R&D kita. Tips yang keempat, lakukan desain dan pengembangan. Setelah semua riset kita lakukan, di bagian akhir kita harus melakukan desain dan pengembangan yang merupakan inti proses kita. Dalam poin ini, kita diminta untuk mengambil ide dan membuatnya menjadi produk atau proses secara efektif. Tips ini adalah tentang menerjemahkan penelitian menjadi produk atau layanan komersial. Di sini kita akan sering melibatkan desain, prototipe, uji coba, pengujian, dan penyempurnaan. Hal yang dapat kita garis bawahi adalah prototipe. Maka lakukanlah prototyping. Sebab kegiatan ini adalah merupakan kunci dari pengembangan yang mana memungkinkan kita untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah dan senantiasa meningkatkan desain kita untuk selalu menjadi lebih baik lagi dan memajukan perusahaan kita. Kesimpulannya, proses R&D ini memerlukan pengetahuan dan wawasan yang luas yang mengarah pada peningkatan proses yang ada di mana efisiensi dapat ditingkatkan dan biaya dikurangi. R&D ini juga memungkinkan untuk mengembangkan produk dan layanan baru untuk memungkinkannya bertahan dan berkembang di pasar yang kompetitif. Selain itu, proses ini juga penting untuk pertumbuhan bisnis dan kemampuannya untuk bersaing di pasar. Jadi, itulah beberapa tips yang bisa aku bagikan mengenai R&D ya guys. Kita berjumpa lagi di tips-tips berikutnya. Apa kabar? Sukses!